Bab 4042. Menggandakan hadiah. Kalian bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya, tetapi berani balik menyerang aku, benar-benar sekelompok anak kurang ajar. Mulai dari malam ini, setiap orang yang mencoba harus memberi aku 100.000 batu roh, jika tidak kualifikasi juga sia-sia. Ekspresi semua orang berubah lagi, diam-diam mengutuk sial. Itu karena permintaannya yang terlalu absurd, di mana dia bahkan tidak memberikan petunjuk apapun, lalu meminta kami menemukan makanan yang sesuai dengan seleramu. Bukankah aneh jika dapat dengan mudah menemukannya? Apalagi, apa hubungannya kami dengan pangeran dari klan naga sisik yang bersekongkol melawanmu? Mengapa kamu membuat kami menderita juga? Namun, dengan pelajaran dari sebelumnya, meskipun merasa sangat kesal, tapi tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Lalu tepat ketika semua orang akan pergi, semua kultivator yang hadir merasakan getaran tiba-tiba dari cincin perunggu di tangan mereka. Banyak orang menuangkan kerohanian mereka ke dalamnya, kemudian menemukan bahwa di peta ruang dalam cincin itu, salah satu dari 4 titik cahaya kota kuno yang berkedip-kedip telah padam. Lihat, seseorang telah keluar dari kota kuno di sisi utara dan kalian sekelompok sampak bahkan tidak bisa menyentuh ambang pintu. Tidakkah kalian merasa malu? Orang tua itu sepertinya menyadari hal ini juga, lalu menjadi lebih kesal lagi saat ini. Dengan lambaian tangannya, patung pusaka permintaan maaf Kaisar Naga Sisik pun diletakkan di hadapannya. Jangan mengatakan aku memperlakukanmu dengan buruk. Siapapun yang bisa menebak apa yang diinginkan lelaki tua itu selanjutnya, selain patung yang dijanjikan sebelumnya, aku akan menambahkan satu lagi. Meski lelaki tua itu langsung menggandakan hadiah, tapi banyak kultivator tidak terlalu terkejut. Meskipun keuntungan yang dilipat gandakan, tapi mereka harus mendapatkannya terlebih dahulu. Menemukan apa yang dibutuhkan lelaki tua di kota besar ini tidaklah mudah. Tentu saja, jika kalian benar-benar bodoh dan tidak dapat menemukannya, itu tidak apa-apa, aku dapat memberi kalian jalan keluar lain. Orang tua itu kemudian mencibir dan mengubah topik pembicaraan, menunjuk ke beberapa orang di kerumunan. Beberapa dari kalian adalah pejuang kebanggaan, kan? Kultivasi kalian cukup bagus, kalian bisa menjadi pelayan yang memijat aku. Kamu cocok untuk menjahit baju dan menyapu lantai untukku. Dan kamu, paling cocok untuk membersihkan toilet aku. Orang tua mengulurkan tangannya dan menunjuk ke beberapa kultivator jenius di kerumunan. Pada akhirnya, lelaki tua itu kembali melihat ke lantai 2. Erikin sedang mengawasi lantai bawah dan mata keduanya langsung bertemu. Orang tua menyeringai, matanya dipenuhi sarkasme. Tubuhmu tidak buruk, kamu bisa membawakan tandu untukku dan menjadi pelayan yang membawakan kuda. Senior, jika kita benar-benar bersedia, apakah kita bisa meninggalkan kota lebih awal? Meskipun lelaki tua berbicara dengan kasar, tetapi masih ada seorang jenius yang bersikeras untuk bertanya. Selama bisa pergi lebih awal, kehilangan muka itu sepadan. Tentu saja, selama kamu mulai melayani sebagai tunggangan aku sekarang, aku menjamin bahwa kamu akan meninggalkan 10 napas lebih awal dari yang lain. 10 napas. Si jenius melebarkan matanya tak percaya. Senior, apa gunanya pergi lebih awal hanya dalam sekejap mata? Bodoh, kalian bahkan tidak tahu bahwa aku mengejekmu, benar-benar keterbelakangan mental. Keluarlah, kamu terlalu bodoh, kamu didiskualifikasi. Teriak lelaki tua itu dengan keras. Kamu
Jenius ini sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir pingsan. Tak disangka, ketika dia membuat persiapan kehilangan muka, lelaki tua itu justru mempermainkannya dan menyebabkan dia kehilangan 100.000 batu roh. Saat lelaki tua pergi, semua orang sibuk dan bubar di tengah diskusi. Dari awal mereka pikir tugas ini tidak sulit, tetapi sekarang merasa itu menjadi tugas yang mustahil diselesaikan, membuat pejuang kebanggaan merasa tertekan untuk sementara waktu. Permintaan orang tua itu seperti awan kabut, tidak bisa dilihat. Sekarang beberapa kultivator telah meninggalkan kota kuno lain, artinya di kawasan jalan surga ini, seseorang selangkah lebih maju untuk mendapatkan kekuatan suci tingkat atas. Orang tua ini benar-benar aneh. Tetua Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tidak menyangka ada orang seperti itu di dunia dan dia adalah pengikut Dewa Bintang. Aku merasa jika itu aku mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak memukuli pengikut seperti itu sampai mati, kata Henley dengan tak berdaya. Keponakan Qiu, berdasarkan kecepatan saat ini, besok siang giliran kita. Tetua Jing berkata dengan cemas. Meskipun Mingzu membeli 20 peluang, klan naga sisik mencoba begitu banyak dan tidak membuat kemajuan, 20 peluang ini mungkin tidak ada harapan. Kalian terus mencari, jangan khawatir tentang sisanya, kata Eric Qin. Baiklah. Melihat Eric Qin masih begitu tenang, Tetua Jing ragu-ragu sejenak, namun akhirnya tetap tidak berbicara. Sore hari, ketika kota kuno lain sekali lagi mengumumkan kesuksesan seseorang, di kota kuno di sisi timur ini, pergerakan para kultivator semakin meningkat. Beberapa orang mulai mencari jalan lain, menyerbu paviliun koleksi buku di kota, mencoba mencari petunjuk dari lautan luas buku. Ada juga orang yang sudah menggila, bertanya kepada orang-orang yang dilihatnya untuk mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi. Seseorang juga mengetuk pintu gerbang mansion, mencoba menyuap lelaki tua untuk mendapatkan petunjuk. Akibatnya, dia dimarahi oleh orang tua tersebut dan bahkan didiskualifikasi. Di mana keponakan Qiu? Sore harinya, semua kultivator dari Mingzu datang ke lantai 2 penginapan sesuai jadwal, berniat untuk menonton seperti biasa. Tapi kali ini Tetua Jing terkejut saat mengetahui bahwa Eric Qin tidak ada di sini. Kakak seperguruan Qiu tadi mengatakan bahwa dia memiliki urusan, jadi dia keluar dan berkata kita tidak perlu menunggunya, kata Riko Zeng. Apa yang dilakukan orang ini? Tetua Jing menggelengkan kepalanya. Tapi kali ini, di bawah pengawasan penonton, upaya para kultivator itu gagal sesuai dugaan. Selain membuang-buang banyak batu roh dan dimarahi oleh si tua, orang-orang ini tidak mendapatkan apa-apa. Eric Qin barulah kembali ke penginapan sampai matahari terbenam di pegunungan dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tetua Jing, ikut aku untuk bertemu beberapa orang, kata Eric Qin. Baik. Tetua Jing mengerutkan kening, merasa bahwa Eric Qin menjadi semakin misterius akhir-akhir ini dan dia juga ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Eric Qin. Mengikuti Eric Qin pergi, mereka berjalan mengitari beberapa gang dan keduanya sampai di penginapan lain. Sepertinya Eric Qin sudah sejak awal menghubunginya dan ada seorang kultivator menunggu di depan pintu penginapan, lalu membawa mereka berdua ke sebuah halaman kecil. Memasuki aula, Tetua Jing secara tak terduga menemukan bahwa orang-orang yang duduk di kursi saat ini sebenarnya adalah pria berjubah abu-abu yang pernah dia lihat sebelumnya. Artinya, di hutan Pola Dewa, para kultivator klan iblis yang telah bekerja sama dengan mereka.
Untuk apa Eric Kin datang untuk mencari mereka saat ini? Teman seiman, kamu secara khusus menemukan seseorang untuk mengirim pesan kepada kami dan membuat janji untuk bertemu saat ini. Ada apa? Saat ini, pemimpin berjubah abu-abu duduk di kursi depan dan memandang Eric Kin, lalu beberapa bawahannya membiarkan Eric Kin dan tetua Jing duduk di sampingnya, lalu menawarkan teh. Aku datang untuk menemui kamu tentu saja karena kerja sama dengan baik sebelumnya, lalu ingin terus membahas kerja sama. Kata Eric Kin. Kerja sama. Di sini. Teman seiman sedang bercanda. Pemimpin berjubah abu-abu itu tersenyum tipis. Orang tua itu membutuhkan kami mencari sebuah makanan. Jadi satu-satunya yang bisa lulus ujian hanyalah orang ini dan kekuatan yang diwakilinya. Kami tidak berada di sisi yang sama dan tidak mungkin mendapatkan keuntungan bersama, kita juga bisa bekerja sama. Tidak ada yang tidak mungkin, selama bisa keluar dari aturan ini, sudah cukup. Eric Kin tersenyum misterius. Bersambung.